Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini ya. Melanjutkan pembelajaran tematik kita, yakni di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 ya. Subtema 2 yakni pembelajaran yang kedua. Nah, ini dia ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah SWT, dan semangat juga untuk mengikuti pembelajaran di siang hari ini ya. Nah, kita lanjut saja ke materi kita di pembelajaran 2 ini. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, ini dia gambarnya ya. Kalian bisa melihat apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya, yaitu bermain lingkaran simpai ya. Dimana ya, beberapa hari yang lalu Ibu sudah menyampaikan permainan simpai ya. Permainan lingkaran simpai ini, ya, ini simpai itu adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nah, ini kalian bisa melihatnya ya, mereka menggunakan simpai, alat permainan yang berbentuk lingkaran, itu simpai. Nah, di sini ya mereka bermain ya, permainan simpai ini mungkin kalian pernah melakukannya ya. Pernah melakukan simpai, permainan lingkaran simpai ini ya. Nah, di sini kita akan menjawab ya. Yang pertama, apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Nah, yang digunakan, mereka menggunakan simpai ya. Simpai yaitu itu tadi ya, alat permainan yang berbentuk lingkaran itu namanya simpai. Kemudian benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Nah, di dalam pembelajaran yang pertama ya, benda yang digunakan Benny dan teman-temannya dalam memetik jambu yaitu galah. Galah itu adalah tongkat ya, yang berbentuk tongkat itu tadi, itu namanya galah ya. Galah tongkat yang dipakai untuk memetik jambu ya, itu galah. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk benda tersebut? Nah, kalau simpai bentuknya lingkaran, kalau galah bentuknya seperti tabung panjang ya, seperti tabung panjang. Kemudian bagaimana wujud benda-benda tersebut? Simpai dan galah termasuk benda padat, di mana beberapa hari yang lalu juga kita sudah mempelajari wujud benda ya, ada wujud benda padat, cair dan gas. Nah, di sini ada bacaan teks. Benda padat. Nah, kita baca ya. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Nah, ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Nah, jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah.
Adapun dipindahkan ke berbagai tempat bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Itu ya, kalau benda padat itu dimanapun kita menaruhnya, maka benda itu tidak akan berubah, tetap seperti itu. Nah, contohnya simpai itu tadi ya. Simpai itu adalah benda padat ya. Bila dipindahkan kemanapun, bentuknya akan tetap tidak berubah. Nah, itu benda padat. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya. Kita jawab sama-sama. Bagaimana bentuk benda padat? Ya, bentuknya selalu tetap tidak berubah walaupun berpindah tempat. Itu bentuk benda padat. Kemudian yang kedua, bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya juga tetap tidak berubah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Ya, tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukurannya buku itu tetap ya. Karena buku itu termasuk benda padat. Walaupun dipindahkan kemanapun, maka bentuk buku itu akan tetap. Yang keempat, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Bentuk buku itu tetap walaupun dipindah ke tempat lain. Kemudian yang kelima, apa kesimpulanmu? Ya, kesimpulannya bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walau berpindah-pindah tempat. Nah, itu benda padat ya. Tentang benda padat itu tadi. Nah, berilah tanda centang ya, ini pada kolom yang sesuai. Nah, kalian bisa latihan di sini ya agar bisa membedakan mana benda padat dengan mana yang bukan benda padat. Nah, kursi ya, apakah termasuk benda padat atau bukan? Ya, tentunya kursi itu adalah benda padat. Maka kalian bisa centang di kolom benda padat. Seperti itu. Meja. Nah, meja juga termasuk benda padat. Minyak. Nah, kalau minyak bukan ya. Kalau minyak bukan benda padat, berarti dicentang sini. Nah, vas bunga, benda padat juga. Televisi, benda padat. Air putih, bukan ya, centang di sini. Piring, benda padat. Gelas, benda padat. Sendok, penggaris, benda padat. Nah, itu banyak sekali ya contoh-contoh benda padat itu tadi. Kursi, meja, vas bunga, televisi, piring, gelas, sendok, penggaris. Itu adalah contoh-contoh dari benda padat. Ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini ya. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi peraturan. Ya. Di sini memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah sikap ini menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Nah, ini adalah termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Berarti centang di sini. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ya, menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan. Ya. Memakai dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, ini tidak mematuhi aturan ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan mematuhi aturan. Nah, ini contoh-contoh sikap yang mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan ya. Nah, ini. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja ya. Pembelajaran yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran kedua dari subtema 2 ya. Jadi Ibu akhiri ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf atas segala penyampaian
kekurangan-kekurangan yang Ibu sampaikan ya. Dan semoga kalian juga bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.